Jalurnya udah dijelasin sama Pak Haryanto. Sudah, ya. Nah, kita tinggal eksekusi pengelasannya aja. AC dinormalin lagi, lubang tuh kelihatan. In di sini berarti out dari kompresor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Mujiono ID. Kali ini kita kedatangan kreator rekayasa teknologi. Beliau adalah Bapak Haryanto, yang dimana pada kesempatan kali ini beliau membawa produksinya, hasil kreasinya, yaitu sebuah green water heater dengan merek Vigen. Penjelasan mengenai green water heater ini, teman-teman, nanti kita langsung hadirkan beliau. Untuk teman-teman yang suka akan video-video saya, mohon untuk komen, like, share, dan subscribe karena itu gratis. Oke, langsung saja kita panggil beliau. Silakan Pak Haryanto. Oke. Baik Pak. Apa kabar Pak? Baik sekali. Kabar sehat Pak ya? Ya, sehat. Alhamdulillah sehat. Saya ada pertanyaan Pak nih, dengan barang-barang yang ada di hadapan saya. Tadi begitu ditata oleh tim Bapak, ini apa sebenarnya ini? Bulat-bulat segala macam gitu. Oke. Baik. Saya akan coba mulai dulu. Di sini ada dua macam ya. Ya. Ini namanya heat exchanger. Nah, heat exchanger ini berfungsi untuk menukar panas. Oh iya. Oke. Nah, betul. di alat yang saya bawa ini di dalamnya sudah ada ini. Oh gitu. Nah, jadi heat exchanger ya. Ya. Ini berarti nanti fungsinya seperti Bapak seperti kita lihat, karena Bapak membawa water heater ini untuk pemanas air Pak ya. Betul sekali. Oh, kurang lebih seperti itu ya Pak ya. Kita memanfaatkan panas yang selama ini dibuang dari outdoor AC. Iya. Panas itu kita alihkan masuk ke tangki heat exchanger. dengan heat exchanger ini, dan panasnya akan diserap oleh air yang di dalam tangki. Oh, seperti itu. Iya. Oh, gitu ya. Oke, ya ini dibuat dari apa nih Pak nih? Kayaknya kok bukan dari tembaga ya kayaknya. Oke. Ini adalah menggunakan bahan stainless steel 316 Pak. Oh, tipenya gitu. 316. Jadi Stainless Pak ya? Ya, stainless steel itu ada beberapa grade juga. Nah, ada grade di bawah ini 304. Nah, ini marine grade itu 316. Jadi berarti kualitas yang stainless yang biasa dipakai kapal laut. Oh, gitu. Nah, inilah stainlessnya. Jadi oh, iya. Iya sih, lumayan bagus, ini tebal. Ya. Kayaknya sih, saya buka lihat dulu. Dan juga barangnya halus ya, bagus ya. ya, kualitas lasnya juga bagus. Oh, kualitas lasanya juga bagus. Oke, mungkin saya perlu tanya juga nih, ada yang kecil, kemudian ada yang besar. Ini apakah gini nih? Saya berpikir tadinya untuk water heater ini apakah yang ini misalkan untuk kapasitas sekian liter itu untuk AC setengah PK, kemudian ini yang agak besar untuk AC 1,5 PK atau 2 PK. Seperti itu atau bagaimana nih Pak nih? Oh, tidak seperti itu Pak. Jadi kalau yang kecil ini ada di dalam tangki water heater yang kapasitas 40 liter. Oh, gitu. Karena bentuknya slim, makanya dia lebih kecil. Oh iya. Oke. Sedangkan ini itu ada di dalam tangki yang 70 liter sama 100 liter. Yang ini? Iya. Jadi 70 sama 100 pakainya yang ini ya? Betul. Ini 40 liter ya? Besar, ya. Oke. Gitu. Nah, kapasitas AC yang bisa digunakan di sini hampir semua AC bisa. Oh, gitu? PK bisa, 1 PK, 2 PK bisa. Lebih dari itu juga masih bisa Pak. Oh, saya pikir menyesuaikan. Ini yang kecil ya kecil PK-nya, kemudian yang sedang pakai PK yang sedang, yang besar pakai yang gede, enggak begitu ya? Tidak begitu. Jadi persepsi saya salah teman-teman. Saya pikir tadi ini untuk 40 liter itu AC-nya setengah PK. Kemudian yang 70 liter AC-nya 3/4, bukan, 1,5 PK misalkan. Kemudian yang 100 liter AC-nya 2 PK. Ternyata salah. Tidak. Bisa dijelaskan Pak? Jadi gini, sebenarnya mau pakai 100 liter dengan AC setengah PK juga bisa. Oh, gitu? Bisa. Loh. Nggak ada masalah untuk hal Oh, nggak itu. ada masalah? Malahan begini Pak, saya kasih sedikit ini Pak ya. Jadi AC setengah PK malahan lebih bagus dalam proses pemanasan. Oh, gitu. Saya kasih contoh, kita punya dua ruangan yang besar, ukurannya sama, misalnya 3x4 x 3x4. Kamar 1 AC-nya 1 PK, Ya. kamar 2 setengah PK. Ya. Oke. Dalam proses pendinginan ruangan, pasti AC 1 PK lebih Cepat, dingin. betul, lebih cepat. Tapi dalam proses untuk pemanasan, yang dibutuhkan adalah kompresor mana yang kerjanya lebih lama. Lebih lama. Oh, gitu ya? Iya. Oh, Karena paham, apa? paham. Karena tangki water heater kita ini sifatnya pasif. Kalau kompresor mengirim panas ke heat exchanger, dia akan menerima.
Oh gitu. Nah, jadi selama kompresornya bekerja, selama itu tangki water heater akan menerima panas. Jadi sifatnya pasif. Nah, jadi tidak ada masalah mau kapasitas sebenarnya setengah PK, 1 PK untuk satu tangki nggak masalah. Oh gitu, artinya water heater Bapak ini tidak menggunakan satu daya ya Pak? Tidak butuh. Oh gitu. Yang dibutuhkan adalah kompresor mengirim panas. Oke, kayaknya saya penasaran nih. Sebelum yang barang yang ini, saya butuh lihat dulu Pak. Kita unboxing dulu barangnya Pak ya. Boleh. Kalau Yang gitu kecil aja Pak. kita geser ini. Oh, kita geser sebentar ya. dulu Pak, boleh. Oke. Oke, mari kita buka ya. Ini untuk kapasitas berapa berapa liter Pak nih Pak? Ini kapasitas 40 liter. Bentuknya lebih slim. Ini saya baca dulu teman-teman. Nih, kalau di sini di dosnya tertulis, mungkin Pak Haryanto juga sudah memikirkan sebelumnya, pemanas air Vigen dikoneksikan dengan odor AC. Keuntungannya adalah air panas gratis, tanpa listrik, aman, suhu air yang dihasilkan 50-60 derajat panas juga ya. Kemudian unit indoor AC lebih cepat dingin, kompresor AC lebih irit dan awet. Kemudian menghemat listrik AC, bisa dibuktikan eco green dan energy saving. Wah, luar biasa. Buka dulu deh. Semakin menarik ya Pak. Semakin menarik Pak. Saya penasaran juga nih. Wow, kita intipkan dulu nih. Barangnya seperti ini. Yes. Ya, jadi seperti ini barangnya. Langsung kita tarik aja Pak ya. Boleh. Beratnya berapa Pak ini Pak? Sekitar 11 sampai 12 kilo Pak. Oh, nggak terlalu berat ya? Iya. Kalau terisi air berarti sekitar mungkin 30 Sekitar 30 kiloan ada ya? Iya ada. 30 kiloan. 30 kilo sih nggak berat lah. Oke teman-teman, kita bisa lihat, saksikan dulu nih dari tampilannya sebelum saya buka nih. Mungkin plastiknya, wah masih rapi banget. Oh, harus dibuka dulu nih styrofoamnya. Oke. Vigen dengan tipe S40. Oh, berarti S40 itu menandakan kapasitasnya 40 liter Pak ya? 40 liter, Oke. betul. Nah, luar biasa. Bentuknya kalau dilihat dari build-nya, yang pertama, bahannya halus. Kemudian pengecatannya segala macam sangat sempurna, bagus banget, nggak ada bercak-bercak ya, halus semuanya, bisa buat ngaca nih. Nah, kemudian yang di sini nih, biasanya di sini tajam nih, ini enggak nih, cukup halus dan nggak tajam. Kemudian di setiap konektornya nih, bagus juga, bagus. Kalau ini kita lihat juga, coba ketebalannya seperti apa, cukup tebal sekali dan tidak tajam. Oke, dilanjutkan Pak. Ini fungsinya untuk apa nih Pak nih? Oke. Ya tuh rekan-rekan ya. Di sini kita bisa lihat ini warna biru, ini adalah inlet air dingin. Oh, biru dingin gitu ya? Iya. Oke. Jadi ini standar ukurannya ada setengah in ya. Oke. Nah, terus ini warna merah. Pasti panas nih Pak. Oke, betul. Ini adalah outlet air panas. Air panas. Oke. Ya. Nah, terus di sini ada dua. Ya. Ini adalah untuk koneksi heat exchanger-nya. Oh. Jadi ini yang terkoneksi dengan dengan odor AC. Oke. Sebentar Pak. Ini heat exchanger-nya. Berarti begini Pak ya, kira-kira. Betul sekali Nah, ya, Pak. seperti ini Ya. teman-teman nih. Ini ada di dalamnya berarti. Ya, soalnya loh, sama persis nih, ya. Sama persis Oke. ya. Jadi ini 40 liter dan kita pastikan seperti ini posisinya. Dia ada di dalamnya Pak ya. Ya. Oke, ya. Oke. Nah, berikutnya ini adalah anoda magnesium. Iya, oke. Ya. Anoda magnesium bentuknya seperti hampir kayak aluminium ya. Ya. Ini adalah fungsinya untuk magnesium. korosif ya Pak. Betul sekali Pak. Ya. Jadi anoda magnesium berfungsi untuk mencegah terjadinya proses korosi di dalam tangki. Nah, karena apa? Sifat korosi itu selalu menyerang titik-titik lemah yang ada di dalam tangki. Ya.
Oke, nah dengan adanya anoda magnesium ini menggantikan titik-titik lemah yang ada di dalam tabung. Jadi sifat korosif akan menyerang yang diserang ini. Istilah lainnya anoda magnesium dikorbanin tuh, Pak. Oh, gitu ya. Iya. Yang diserang gitu ya. Oke, nah ini pengecekannya disarankan setahun sekali dilakukan pengecekan. Oke. Ya. Tapi tidak berarti setahun sekali harus mengganti. Untuk kualitas air yang bagus, mungkin ini masih utuh, Pak. Nah, Tapi kalau untuk kualitas jelek, mungkin akan habis. Nanti penggantiannya bukan full semua, enggak. Ya. Yang diganti adalah cuma batangannya saja. batangnya saja ya. Iya. Tinggal dicopot ya, Pak. diganti ini aja. Ini harganya mahal ya, Pak ya? Enggak, Pak. Murah kok. Murah. Masih terjangkau. Ngomong-ngomong untuk air, kualitas air, kita juga berbicara masalah kualitas udara nih, Pak nih. Ya. Biasanya kalau di pinggir pantai segala macam udaranya berpengaruh, Pak, karena asin. Gimana dengan Vigen ini, Pak? Oke, betul sekali, Pak. Jadi saya juga dari awal sudah mencoba mencari solusi untuk hal itu. Nah, solusi yang saya temukan adalah saya menggunakan bahan cover luarnya itu menggunakan plastik ABS, Pak. Oh, ini plastik ABS. Ya, jadi bukan dari bahan stainless. Orang umumnya ada pakai stainless 204. Oh, iya. Atau pakai sejenis galvanis, ya kan? Ya. Nah, tapi itu jangka panjang juga masih ada korosi, Pak. Sedangkan bahan plastik, mungkin di atas 5 tahun, 10 tahun juga masih oke. Oh, saya tahu untuk plastik ABS ini biasanya juga digunakan untuk membuat bodi pesawat terbang nih, Pak nih. Kira-kira begitu. Di tempat lain diterangkan seperti itu. Jadi plastik ABS itu ternyata memang juga bagus. Oh, Bapak pakai yang itu ya, Pak? Ya. Oh, kayak bikin pesawat, Pak. Bahan ini lebih tahan bentur, Pak. Iya, betul. Ya. Nah, yang ini Sama, Pak, ini juga ABS, Pak. Oh, Cuma sama ini, juga ya? Ya, di coating punya gitu. oh, berarti aman ya, Ya, ABS. sangat-sangat ini. Sesuai, Pak, ABS asal Bapak senang. Iya kan? Asal yang punya senang kan gitu kan. Luar Ya. biasa nih, Pak. Pak Haryanto Yang penting customer saya senang gitu. Idenya luar biasa. Oke, Pak Haryanto. Ini jadi teman-teman kalau belum lihat di belakangnya posisinya, kita perlihatkan. Ini bracketnya ya, Pak ya. Mungkin ada ini lagi ya, perlengkapan yang lain Ya, ya, Pak. oke. Ada bracketnya soalnya. Ya, baik. Terutama untuk teman-teman teknisi ya. Iya, oke. Karena saya juga mencoba untuk membantu supaya rekan-rekan semua bisa kerja lebih cepat. Nah, saya sudah siapkan. Ini kitab sucinya nih, Pak. Kitab suci. Oke, ini adalah kertas molding Oh ya, molding. untuk membantu teman-teman kerja lebih cepat. Jadi ini ukuran ini mengikuti sesuai dengan bodi aslinya, Pak. Persis ya, sama persis ya. Pak. Iya. Jadi nanti rekan-rekan tinggal ngikutin titik ini. Ini adalah titik untuk pengeboran, untuk pemasangan dinabolnya. Jadi lebih cepat ya. Kita tinggal ngikutin titik aja, nggak usah ukur-ukur lagi. Nggak perlu ukur lagi ya. Yang penting posisi bodinya sudah cocok. Oke. Di sini bisa ada dua ukuran, S40 sama 70S atau 70D. Oke. Oh iya. Jadi sangat membantu untuk rekan-rekan teknisi. Iya, ditempelin, kemudian langsung bor, gitu Iya. kan? Nah ini kayaknya ada yang berbeda, Pak, nih gambarnya. Yang ini kan sama nih. Yang ini untuk tinggi, gitu kan? Yang kalau yang sebelah sini? Oke. Salah satu kelebihan dari Vigen itu, ini Vigen itu punya universal mounting, Pak. Oh gitu. Ya. Universal mounting artinya apa? Vigen bisa dalam posisi horizontal ataupun vertikal. Nah itu kelebihannya, Pak. Dan belum ada di unit merek atau merek lain, Pak. Oh, luar biasa. Karena ini desain dari saya. Oh iya. Nah, saya kasih bocoran, Pak ya. Ya mungkin kalau di unit lain mereka mungkin belum berani kasih bocoran. Ya. Tapi untuk Vigen saya kasih, Pak. Oh, waduh, dibongkar nih dapurnya di sini nih. Ya. Gimana, Pak? Nah, sebelum ini tolong Bapak pegang. Saya pegang dulu. Nah, mungkin kalau rekan-rekan lihat di sini ada outlet air panas. Oke. Kalau merek-merek lain biasanya pipa air panas di dalam ini itu hanya lurus ke atas begini. Oke. Nah, akan berkendala kalau misalnya kita sudah mengisi air. Ya. Begitu naik sampai ke atas, begitu batas dengan pipa ini air udah keluar ke sini. Di sini kosong. Ya. Iya. Oke. Nah, kelebihan Vigen adalah pipa yang di sini saya ambil ke sudut sini.
gitu. Oh. Begitu sudut, air dari bawah naik sampai memenuhi hampir seluruh tabung di dalam, baru airnya bisa keluar. Oh. Jadi gambaran gitu ya. kalau di sini, misalnya outletnya di sini, Ya. nah pipanya itu menuju ke sudut sini. Oh iya betul. Gitu. Iya, Jadi paham. mau posisi vertikal atau horizontal, air panas yang ada di dalam ini selalu maksimum. Oke. Gitu. Itu kelebihannya, Pak. Luar biasa. Iya. Iya. Ini berarti kalau misalkan kita pasang seperti ini bisa juga Pak ya? Bisa. Oke. Dan sama ini tinggal ngebor aja kan? Betul sekali, Pak. Betul sekali. Oke teman-teman, jadi sangat mudah sekali. Kita sudah dibantu dengan beliau berdasarkan pemikiran dan riset dari beberapa tahun ya Pak. Berapa tahun Pak Bapak memikirkan hal ini? Kira-kira nih? Saya sedikit flashback ke belakang, Pak ya. Iya. Jadi saya sebelum menjual produk ini, saya sudah menjual produk-produk merek lain, Pak. Oh gitu. Di sana saya banyak belajar. Saya terjun ke lapangan, saya pelajarin kelebihan dan kelemahannya. Oh gitu. Oke. Nah setelah saya dapatin, saya terapkan ke sini, Pak. Nah, makanya vegan itu punya banyak kelebihan. Dari hasil kumpulan tadi Pak ya? Betul Jadi sekali. ini kesimpulan begitu Pak ya? Dari risetnya Pak Haryanto nih, kesimpulannya seperti ini jadinya. Ya. Dan mungkin baru satu-satunya Pak di Indonesia Pak ya? Yang model seperti ini? Yang model yang mungkin yang sempurna seperti ini maksudnya? Ya, bisa dibilang begitu, Pak. Jadi saya sedikit punya kebanggaan untuk saat ini. Ya, mungkin vegan bilang terbaik lah untuk saat ini. Oh luar biasa. Gitu. Nah kita lihat teman-teman ini tadi kemudian green water chiller di mana? Water chiller lagi. Green water heater vegan. Nah kemudian beliau juga tuliskan di sini adalah 3-year warranty. 3 tahun garansi Pak. Garansinya ini 3 tahun, bocor saya ganti baru, Pak. Ganti baru? Ganti baru. Oh luar biasa. Ganti baru. Oke. Jadi jangan khawatir ya. Kemudian EcoHouse Green Building. Sekarang kan juga masalah green ini kita sedang galakkan kan. Betul sekali. Jadi ini sangat cocok sekali. Oke Pak Haryanto. Kemudian untuk kelengkapan yang lainnya tadi Pak. Kelengkapannya, dari styrofoam ini sebenarnya sudah disiapin ya. Oke. Nah, ini kayak semacam dinabel ya? ya ini dinamol gantung, Pak ya. Dinabel kantong. Oke. Kalau 40 liter dia biasanya cuma cukup dapat 2, Pak. Oh gitu. Sudah cukup kuat untuk menggantung ini. Oh nggak perlu 4 ya Pak ya? Ya, kalau yang 70 liter sama 100 liter dapatnya 4. 4. Oh oke. Nah, selain itu ini juga ini dapat cek valve. Oke, di sini sebenarnya ada 2 fungsi, Pak. Ya. Pertama, ini mengatur supaya air satu arah masuk ke dalam tangki water heater. Oh gitu. Ya. Oke. Fungsinya lain adalah ini safety valve, Pak. Safety valve itu adalah kalau ada tekanan berlebihan di dalam tangki, dia bisa membuang tekanan. Oh gitu. Ya. Kita buang manual juga bisa. Ini tinggal tuasin ditarik. Ini bisa buang tekanan. Oh, oke. Nah, kapan bisa terjadi ini? Kalau kita suatu saat misalnya koneksi dapat airnya di atas 100 derajat. Oh gitu ya. Pasti ada tekanan. Ya di dalam. betul. Nah ini berfungsi untuk membuang tekanan, Pak. Nah ini berarti maksimal berapa derajat nih Pak? Nah panas yang dihasilkan itu bergantung dari odorasi itu Oh sendiri. gitu. Ya kan? Tapi setidak-tidaknya tadi ya 50 sampai 60 tadi ya? Enggak. Ya itu standar yang paling minim, Yang paling Pak, enak, yang paling enak ya? Ya. Sekarang ini kita sudah mulai sering mendapatkan dengan suhu sekitar 70 derajat, Pak. Itu sudah cukup baik. Wah, itu bahkan kadang-kadang kita biasa di atas 80, Pak. sedikit lagi buat ngopi Pak. Udah lebih, Pak. Iya makanya. Cuma masalahnya gimana dengan kesehatan airnya maksudnya saya. Oke. Gitu kan? Oke. Gini Pak, untuk standar food grade, nanti saya akan update ke Pak Mujiono. Oke, ya. Sekarang ini saya belum melakukan pengetesan untuk food grade-nya. Ya. Mungkin nanti ke depan setelah saya lakukan pengetesan atau ada pengembangan khusus untuk food grade,
saya akan update ke Pak Mujiono. Oke, saya tunggu Pak. Nah, satu lagi, ini mengenai air panas juga nih. Ini saya mengenai air panasnya agak khawatir juga nih. Misalkan anak saya nih, kan masih kecil anak saya, itu ke kamar mandi lantas dia langsung puter misalkan gitu. Itu gimana Pak? Kira-kira ada safety-nya nggak sih Pak? Baik Pak. Jadi gini Pak. Oke, tadi kan saya sempat ngomong kan, kita kadang-kadang kita bisa dapat panas tuh malahan di atas 80. Dan itu memang sangat berbahaya untuk anak-anak. Oke, solusi untuk itu sebentar ya, saya ada. Oke, kebetulan saya bawa ada ini. juga nih Pak. Ya. Wah, luar biasa. Saya harus memberikan total solusi untuk customer Pak ya. Ya, saya memberikan total solusi. Semoga customer semua atau rekan-rekan juga bisa tahu ya. Betul. Kita punya solusi untuk hal itu. Nah, saya di sini ada namanya constant mixing valve. Constant mixing valve artinya dia penyampur ya? Iya. Keran penyampur ya Pak? Betul. Jadi kita bisa mencampurkan air panas, air dingin, dan outputnya akan konstan panasnya sesuai dengan setting kita nih. Oh gitu. Jadi kalau di sini setting 38, keluarnya 38. Terus ini butuh catu daya atau enggak Pak? Mungkin baterai? Tidak perlu Pak. Nggak perlu? Tidak perlu. Gitu. Jadi kalau rekan-rekan mengerti yang namanya termostat, di dalam sini udah ada termostat. Oh ya, kalau di sistem pendingin tata udara sangat familiar Pak, termostat gitu. Oke. Tapi ini Pak ya, ini bukan bawaan dari unit. Bukan bawaan. Ini opsional Pak ya. Oke. Ini opsional. Ini hanya solusi bagi mungkin rekan-rekan atau saudara-saudara yang butuh untuk perlindungan anaknya. Saya punya solusi untuk hal ini. Tapi mudah nggak dicari nih Pak? Atau Pak Haryanto menyediakan juga? Saya menyediakan. Gitu. Ya. Harganya kembali lagi nih. Harganya mahal atau murah nih? Mau dibilang mahal juga enggak. Yang penting adalah safety untuk anak jauh lebih. Betul. Dan keuntungan lain dari pakai ini adalah air panas kita lebih irit Pak. Gitu. Lebih irit. Karena mohon maaf Pak, di kita ini kebanyakan masih berkutat bagaimana dengan harganya, rata-rata masih seperti itu. Kalau harganya murah biasanya kadang-kadang masih kurang memahami tentang misalkan fungsi-fungsi safety dan sebagainya, agak dikesampingkan karena harga nih. Betul gitu sekali, kan? betul sekali. Karena keluarga jauh lebih penting. Iya. Yang lainnya Pak mungkin ada? Oke, berikutnya ini kayak semacam filter nih. Kalau saya bikin akuarium, ini ada seperti ininya nih. Betul sekali Pak. Ini emang filter, oke. Dan saya biasa menggunakan filter spoon model ini Pak. Oke. Fungsinya ini adalah untuk menyaring kotoran-kotoran kasar yang biasanya terbawa mungkin dari toran ada lumut. Ya kan, kalau dari pompa mungkin ada yang kesedot pasir. Betul. Nah, kita mencegah kotoran itu jangan masuk ke dalam tangki. Karena kalau yang udah masuk itu cenderung mengendap di dasar tangki. Dan itu salah satu penyebab terjadi proses korosi Pak. Itu teman-teman, jadi mau dipahami nih ya. Jadi berarti ini sangat penting juga ya. Ini opsional apa memang wajib nih Pak? Opsional juga. Opsional juga. Berarti mungkin ya rekan-rekan di rumah sudah punya filter yang perlu. Oke. Tapi yang harus dipahami dalam pemasangan ini, karena kita biasa pasang ini di outdoor, maka cari filter yang sifatnya gelap Pak. Jangan pakai yang bening Pak ya. Karena kalau bening kita pasang di luar, kita bukan urusan sama kotor, tapi urusan sama lumut nanti Pak. Iya. 2 minggu lumutan. Nah, kita ribut nanti di sana. Gitu. Iya betul. Jadi kita harus cari yang gelap. Yang gelap ya. Yang tidak tembus cahaya. Nah, itu yang di outdoor. Oke. Pak Haryanto. Nah, berikutnya, dan ini mungkin untuk rekan-rekan teknisi ya. Sangat familiar saya. Sangat familiar. Cuman yang nggak umum ini antara satu sama satunya sama nih. Ya. Jadi kalau rekan-rekan kan biasa menggunakan pipa AC ya, ukuran 1 PK atau yang ukuran 2 PK. Nah, ukurannya kan beda-beda kan pasti kan? 8 ya. Nah, dalam hal ini kalau untuk vegan, saya sudah menyiapkan sebenarnya untuk pipa koneksi ini dengan ukuran yang sudah standar sama nih. 3/8. Ketebalannya 0,62. 0,62. Cukup tebal Pak. Cukup tebal dan untuk R32 aman sekali. Aman, betul. Tekanan itu. Nah, dan mungkin ada rekan-rekanan yang juga udah tahu familiar dengan, sebenarnya saya pesan di pabrik dengan merek Jembar.
Oh, Mungkin Bapak Jembar. Tahu Pak? Tahu. Pak Haji Nuryadi. Nah, Jembar Teknik Harapan. Oh iya. Nah, Kebetulan saya tuh- sering ke beliau nih. Oh, Oh Bapak gitu ya. kenal baik berarti. Sangat kenal Pak. Oke. Sangat kenal. Nah, saya pesan khusus dengan beliau. Oh gitu. Ya, saya suka dengan kualitas pipanya bagus. Oh, iya, iya, Rekan-rekan teknisi yang biasa pakai juga enak sekali. Iya. Kelenturannya juga bagus. Di bending segala macam tidak mudah patah ya Pak. Betul. Jadi ditekuk nggak patah, nggak gepeng gitu kan. Nah, Oke. jadi pipa ini sebenarnya emang susah kita cari di pasaran Pak. Karena emang saya pesan khusus dengan Pak Nur. Ya, kayaknya ya nggak ada Pak kalau yang sama begini. Nggak ada. Karena AC jarang nggak pernah ada. Nggak ada, betul sekali. Pipa yang satu sama yang satunya pasti berbeda ukurannya. Ya. Seperti Nah, itu. Ini yang saya siapkan untuk membantu rekan-rekan teknisi supaya kerjanya lebih gampang. Karena kalau pakai pipa AC biasa, Ya. pipa seperempat nanti harus dilas disambung dengan 3/8. Oh, malah repot ya. Menambah kerjaan. Iya, lagi. nambah kerjaan lagi. Dan berisiko bocor juga. Betul, iya. Gitu. Makin banyak las-lasan, berisiko bocornya makin tinggi kan Betul begitu. sekali. Nah. Iya. Sekarang sudah di mana aja sih Pak nih Vision ini? Apakah hanya baru di Jabodetabek atau seperti apa? Oh enggak Pak, kita sudah cukup luas juga Pak ya. Oh gitu. Ya, kita punya customer dari Manokwari ada, Kaltim sudah ada. Oh gitu. Bahkan Kaltim itu ada Pertamina Hulu Makam sudah Oke, menggunakan oke. produk kita. Oke. Nah ini dalam proyek ini Wakatobi Pak. Pulau Sekarang? Wakatobi, iya. On progress. On progress Oke, itu oke, untuk oke. proyek kita. Oke. Dan sampai ke Aceh juga sudah menggunakan produk Berarti kita. dari Sabang sampai Merauke hampir ada ya? Hampir oke. Oke. Berikut Luar juga biasa, Pak. jaringan teknisi kita juga. Oke. Nah, sebagai apa? Saya sudah sharing juga buat teman-teman. Ya. Kayak di grup WA saya sudah hampir 300 teknisi. Teknisi. Di mana saya sharing Pak ilmu ini dengan gratis Pak. Oh luar biasa. Saya sharing. Nggak Saya sayang berharap saya berharap semua rekan-rekan bisa untuk melakukan koneksi ini. Oke. Nanti kita ke depan, kita sama-sama kita lihat bagaimana cara koneksinya. Oke. Oke, sebenarnya gampang sekali. Saya yakin dengan rekan-rekan teknisi pasti bisa. Bisa ya Pak? Dan harus bisa Pak? Harus bisa. Harus bisa. Karena ini peluang sangat bagus ke depan. Betul. Iya. Ini kalau bagi saya water heater vegan adalah penyempurnaan dari sistem pendingin udara Pak. Oh justru begitu? Penyempurnaan. Penyempurnaan. Gitu. Karena kita mendapatkan dinginnya dan kita mendapatkan panasnya. Dan keuntungannya AC kita bahkan bisa lebih irit, lebih hemat. Oke. Jadi banyak sekali hal positif dengan adanya ini. Iya, bener sih. Jadi ada dua fungsi AC-nya, tidak hanya untuk mendinginkan ruangan, tetapi ada air panas yang dihasilkan ya. Betul sekali. Tapi saya ada pertanyaan nih Pak, kira-kira koceknya berapa nih Pak nih ya? Kan bicara ke situ lagi nih. Oke. Sedikit saya kasih bocoran aja Pak ya. Ya untuk yang tipe ini nih. Oke, untuk 40 liter ini, itu harga saya jualnya itu 4.100.000 Pak. Itu sudah termasuk Itu jasa teknisi? harga tabung. Oke, harga. iya. Kalau untuk teknisi, standar saya untuk Jakarta saya harganya 1 juta biaya koneksinya. Oke. Kalau untuk rekan-rekan di daerah silakan Atur ya? atur. Nah, itu materialnya sudah termasuk include di sini atau bagaimana? Material misalkan pipanya ini Pak? Oke. Belum ya? Kalau untuk jasa teknisi dengan saya, Sudah termasuk? ini sudah termasuk 2 meter saya kasih. Oke. Oke. Tapi kalau untuk rekan-rekan di daerah silakan jika butuh yang standar begini hubungin saya. Oh. Saya siap untuk bantu teman-teman gitu. Oke. Nah, berikutnya Pak untuk after sales-nya gimana nih Pak nih? Nah. Ada keluhan segala macam nih. Oke. Kalau untuk terutama ya, Ya. Jakarta Pak ya. Ya. Kalau Jakarta saya punya rekan-rekan teknisi yang sudah cukup tersebar tuh Jakarta. Jadi kita punya di daerah Jakarta Timur, Jakarta Barat, Tangerang. Teknisi itu sudah siap untuk membantu. After sales service-nya itu adalah jaringan teknisi tadi Pak ya? Betul. Oh luar biasa kalau gitu. Bahkan untuk di luar daerah juga kita bisa bantu. Oke, jadi kalau misalnya ada customer yang butuh, saya punya teknisi agak ragu dia nggak berani pasang, bisa nggak Pak dibantu? Kita coba bantu dengan rekanan teknisi kita. Oh, jadi itu teman-teman teknisi, praktisi pendingin dan tata udah Indonesia, Pak Haryanto cukup membuka sekali bahwa teman-teman boleh silakan untuk berguru, kemudian menanyakan sesuatu hal, atau mungkin teman-teman juga mau jualan Vigen gitu Pak ya? Sangat terbuka sekali, Pak. Sangat terbuka nih. Sangat terbuka Potensi bisnis baru terbuka kan gitu Ya, Pak ya? Kita sangat mendapatkan satu pencerahan, kemudian juga informasi yang cukup menarik buat kita telaah, pahami, kemudian mungkin
Kalau bahasa saya kita amalkan, Pak. Gitu. Ya, ya. Di samping itu saya juga memberikan rasa kepercayaan juga untuk customer dengan Ya. yang mungkin kalau kita beli produk lain ya, Ya. bocor, saya pinjamin, saya kasih dulu unit baru Pak. Jadi teknisi bisa lakukan penukaran, yang rusak baru dikirim ke saya. Tapi customer tetap pakai ya, nggak pernah jadi begitu penggantian mereka langsung dapat unit baru. Oke, luar biasa. Jadi saya juga berharap supaya customer senang dan teknisi juga nggak repot Pak. Karena saya dulu pernah pakai untuk merek lain Pak. Kebetulan saya dulu belum mengimpor sendiri dan saya menggunakan merek lain. Nah begitu ada kendala, saya harus menunggu melepaskan unit yang lama yang bocor. Saya tarik dulu, saya kirim dulu ke tempat di mana saya beli. Begitu dapat tukaran unit, saya baru balik ke tempat customer. Repot sekali ya? Itu butuh waktu yang Iya, lama. betul. Jejak waktunya lama sekali tuh, Pak. Dan customer juga AC-nya nggak bisa hidup. Kasihan kan, Pak? Iya, betul. Nah, saya mencegah hal itu dengan memberikan solusi yang lebih baik. Saya memberikan unit yang baru dulu. Silakan teknisi ganti. Setelah dapat penggantian, unit lama silakan kirim ke saya. Oke. Nah, itu saya menjaga after sales ini supaya customer puas, teknisi juga puas. Betul. Oke, untuk teknisi apa aja bisa masang ini nih Pak nih? Hampir semua teknisi. Hampir semua teknisi bisa ya? Pasti bisa. Maksudnya teknisi listrik gitu? Enggak Pak. Maksud saya gitu. Oke, Teknisi ini AC teknisi ya? AC Pak. Wah, Karena jadi kita berhubungan dengan AC, yang dibutuhkan teknisi AC. berarti ini word untuk teknisi AC gitu kan? Betul sekali. Sebenarnya ini adalah pemanas air, tetapi sangat word untuk teknisi AC kan gitu. Betul. Karena berhubungan langsung dengan unit AC kan begitu Pak ya? Betul. Itu teman-teman. Makanya hari ini saya hadirkan Pak Haryanto tuh itu. Jadi bukan kok ini Mujiono ID tahu-tahu kontennya jadi pemanas sih kan gitu kan? Ternyata ada hubungannya juga dengan masalah AC gitu Pak ya. Oke. Mungkin gini Pak Haryanto, kita juga butuh mungkin sedikit dipraktekkan nanti mungkin di luar studio nanti Pak ya. Bisa Pak ya? Bisa sekali Pak, bisa sekali. Tapi mohon maaf nih, AC kami mungkin ya kan ada yang baru. Nah, mohon maaf nih, kalau AC saya baru berarti nggak bisa dipasang karena mungkin saya akan kehilangan garansi. Kan gitu ya? Oke, betul Pak, betul. Gimana nih? Jadi emang salah satu risiko. Iya. Kalau kita punya AC baru ke koneksi ini, kan secara batal garansi begitu kita lakukan koneksi karena ada yang kita modifikasi. Betul. Ya. Semoga ke depan apalagi kalau produsen mungkin bisa nonton ini, ya kan, memberikan kepercayaan. Begitu kita lakukan koneksi dengan Vigen, garansi tidak batal. Nah, atau mungkin disiapkan Pak nanti koneksi di situ udah langsung aja dikasih gitu kan? Tinggal gimana caranya? Saya nggak tahu lah nanti triknya seperti apa. Mungkin bisa jadi begitu kan? Kalau triknya nanti pasti Pak, saya akan ajarkan dengan jelas. Produsen tentunya nanti misalkan pabrikan minta Pak Haryanto untuk ini ya, untuk kolaborasi maksudnya. Saya sangat terbuka sekali. Senang sekali saya Pak. Karena secara itu tidak akan merugikan order AC itu Pak. Oh itu udah pasti ya? Iya Pak ya? Tidak merugikan. Pasti tidak merugikan Pak ya? Iya. Teman-teman nanti kita akan segera melihat bagaimana cara pemasangannya. Namun sekali lagi saya mohon maaf karena AC kita ini nggak lengkap. Ada yang baru, tapi saya mohon maaf nih karena memang akan batal garansi. Saya tidak praktekkan kali ini. Jadi ada AC bekas kami. Nanti akan kita coba buat teman-teman mengedukasi bagaimana cara pemasangannya. Tidak masalah Pak. Begitu, Yang Pak, penting ilmunya Pak. Betul itu. Yang penting ilmunya. Karena prinsip AC-nya itu hampir sama aja. Jadi saya sharing sedikit masalah karena gini, AC di pasaran itu kan sekarang tuh boleh bilang ada 4 jenis Pak ya. Iya. Standar, low watt, inverter sama multi. Multi S Pak ya. Nah, yang paling bagus kita lakukan koneksi ini adalah AC standar atau low watt. Oh, dua itu ya. Oke. Nah, untuk AC inverter kita harus sedikit ada perhatian Pak. Oke, karena kayak gini. Ya, mungkin rekan-rekan teknisi juga tahu ya. Cara kerja kompresor inverter dengan kompresor standar itu berbeda. Konvensional berbeda, betul. Oke. Nah, begitu kita mulai hidupin AC inverter, kompresor inverter itu akan putarannya cepat. Dia bekerja keras untuk agar ruangan itu cepat dingin. Oke. Tapi
Begitu suhu ruang tercapai, yang terjadi adalah Dia melambat. kompresor melakukan penyesuaian. Betul, Speednya akan turun. Ya. Nah, di saat speednya turun, panas yang dihasilkan pemanasan ini Sangat ikut kecil. turun, Pak. Ya. Ikut turun. Kalau mungkin awal kita bisa dapat 70, begitu ini turun, mungkin sekitar antara 50-60 derajat Ya. turun dia, Pak. Nah, begitu kita running AC inverter 24 jam, AC kompresor inverter itu akan tetap running di speed yang rendah terus. Iya, jalan terus dia nggak Jalan pernah terus. berhenti. Iya. Tapi suhu yang kita dapatin ini akan selalu rendah, Pak. Oh, itu ya Nah, masalahnya. itu ya. yang menjadi masalah. Iya, Oke. iya. Oh, oke, Dan oke. pengecualian jika indoor itu digunakan di ruang yang nggak besar, terbuka, ya. atau ruang keluarga, yang dimana kerja Kompresor kompresor itu jalan akan terus. lebih Iya, cepat. Gitu. iya, betul. Ya, saya memahami, Pak. Nah, terus untuk AC multi S, Ya. multi split, itu tidak terlalu masalah, Pak. Bisa-bisa aja, karena selama ini kita coba dengan AC multi S, dan semua itu hasilnya cukup bagus. Maksimal, tetap maksimal. Maksimal. Ya? Luar biasa. Gitu. Berarti ya hanya satu aja mungkin yang inverter ya Pak, yang agak Inverter kurang ini ya. aja, iya. Kurang apa namanya? Maksimal. Perlu hasilnya. perhatian yang lebih. Iya, penuh perhatian, iya. Gitu. Karena dia juga sistemnya digital gitu kan. Betul, Ya. Pak, betul. Oke, gitu Pak Rianto. Ya, saya rasa mungkin teman-teman kalau ada yang kurang jelas boleh. Oh iya, gini teman-teman, kalau teman-teman nanti kurang jelas mengenai apa yang kita sampaikan kali ini, teman-teman bisa lihat di deskripsi, nanti kita kasih informasinya mengenai Pak Haryanto dan green water heater Vigen ini Pak ya. Ya, Nanti mohon ditanggapi Pak. baik, Pak. Dengan ya. terbuka Pak. Iya. Saya menerima. Juga termasuk mungkin komentar-komentar teman-teman ya. Mungkin teman-teman langsung mau komentar, silahkan komentar. Nanti Pak Haryanto akan membalas langsung Pak ya. Baik. Oke, jadi kita minta Pak Haryanto untuk langsung membalas. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan mengenai ini, ada yang belum jelas gitu ya. Atau mungkin teman-teman mau mengundang nanti bikin satu kelompok di misalkan Jawa Timur, ada 20 teknisi, mereka mau order satu-satu Pak ya kan gitu. Boleh. Pak Haryanto suruh ke sana, siapa ya? Siap. Kan gitu, mengedukasi dulu Pak. Boleh, Kan boleh, gitu. boleh. Mungkin begitu. Ini mungkin salah satu peluang-peluang ini harus kita manfaatkan. Kira-kira begitu Pak. Ya, baik. Ada lagi Pak? Saya rasa sudah cukup, Pak. Oh, kalau tidak ada lagi, kita akan langsung praktek dan kita akan bukan membuktikan ya, kita akan melihat seperti apa cara instalasinya. Itu Pak ya. Ya. Terima kasih Pak Haryanto. Terima kasih, Pak. Sudah datang di studio saya nih, Sama-sama. sampai keringetan nih, karena AC-nya belum belum dipasang ini AC-nya. Gitu. Oke, langsung Pak Haryanto. Oke, ayo, mari kita keluar. Yuk, kita. Baik ya, untuk rekan-rekan semua. Kali ini saya coba sharing ya bagaimana kita lakukan koneksi untuk ke tangki Vigen ini. Oke, sekarang kita coba lihat ya, ini dari ini. Ini kompresor, pipa discharge-nya, ini turun melalui U-trap, dan sini kita seharusnya awalnya itu menyambung langsung ke kondenser. Iya, langsung kondenser dia. Oke, tadi kita sudah lakukan pemotongan jalur sini sampai sini kita potong. Oke, nah sekarang kita sudah menyiapkan pipa koneksi. Nah ini dari pipa discharge ini terhubung langsung ke di sini nanti. Oke, ini langsung masuk ke HE input. Oh gitu ya. Iya, HE in. Oke, nah di HE out-nya kita lakukan penyambungan lagi, nanti langsung balik ke kondenser. Ini yang out-nya langsung ke kondenser ya? Ya, jadi HE out langsung masuk ke kondenser. Oh gitu. Ya, jadi Jadi discharge masuk ke in. ya masuk ke in, Ya. HE out masuk ke kondenser. Oh gitu. Ya, jadi sebenarnya kita lakukan pengalihan freon gas hingga masuk ke heat exchanger terlebih dahulu. Jadi mutar di sana Kemudian dulu ya. yang baliknya baru masuk ke kondenser. Kondenser. Oh, gitu. Hanya pengalian gas aja. Sebenarnya sangat simpel. Oke. Tapi SOP-nya nanti setelah lakukan ini, lakukan vakum dengan baik dan benar. Ya. Lebih lama lebih baik, nanti hasil panasnya juga akan lebih bagus. Itu ada berapa lama kira-kira vakumnya, Pak? Ada Itu tergantung batas dari minimalnya kapasitas nggak? AC. Minimal gitu ya? kalau bisa 20 menit lah. Oh, seenggaknya 20 menit ya? Iya. Oh, oke. 20 menit. Nah,
Satu hal sebelum kita lakukan pengisian freon, Ya. pastikan tangki ini tidak boleh terisi air. Oh, jadi kosong dulu. Harus kosong. Oh, gitu. Harus kosong. Jadi kita bisa dapat tekanan dan ampere yang benar. Kenapa? Jadi pada saat kita sudah lakukan koneksi, Ya. sudah lakukan isi freon selesai. Waktu kita lakukan pengisian air, Ya. ampere akan turun, pressure juga akan turun. Nah, akan bermasalah kalau waktu kita isi freon, ini sudah ada air, ampernya akan turun duluan nanti. Nah, Oh, gitu. kita mengacu ampernya jadi agak sedikit membingungkan nanti. Oh, iya. Gitu. Jadi kita harus lakukan pengisian sebelum tangki terisi air. Itu ya. Ya, sebenarnya sangat simpel sekali. Saya yakin rekan-rekan semua pasti bisa. Mungkin kalau teknisi AC harusnya bisa. Harusnya bisa. Harus bisa. Ya. Dan wajib bisa ini. Ya. Kan gitu ya. Karena memang saya lihat simple. Simple. Jadi kalau kita belum lihat bagaimana ketika dipraktekkan, kayaknya memang gimana caranya, bagaimana cara koneksinya gitu kan. Ya. Nah, saya kemarin sampai sempat berpikir apakah di sini nih gitu loh. Saya pikir apakah dijegal di sini gitu kan, ternyata di Ya, situ ya. betul. Oke. Jadi sangat-sangat simpel sekali. Dan saya sudah banyak sharing ke teman-teman yang di luar kota, ya kan? Iya. Di Lombok, di Papua, juga bahkan ada. Nah, kita juga sampai ke Kalimantan Timur. Oh gitu. Nah, kita sharing semua ilmu untuk rekan-rekan semua gitu. Oh, di Kaltim ada banyak ya. Ya, jadi ini teman-teman, ini benar-benar dipraktekkan di studio Mujiono ID. Bisa teman-teman lihat nih, kita ada di lantai 3. Nih, kita kasih unjuk dulu. Ya, jadi betul-betul dipraktekkan nih di sini. Nah, nanti kita lihat setelah pengelasan, Pak ya. Ya. Mungkin nunggu teknisinya dulu nih. Kebetulan jam makan siang ini ya. Ini teknisinya kayak sudah datang nih Pak. Ya. Langsung saja nih. Baik, kita lanjutin untuk lebih teknis lagi. Ya. Kenalkan ini, mungkin rekan juga udah kenal, Saiful. Oh, Saiful nih. Saya kayaknya juga kenal-kenal enggak ini. Oke, langsung aja kita mulai untuk pengelasannya. Mungkin untuk jalurnya udah dijelasin sama Pak Haryanto. Sudah, ya. Nah, kita tinggal eksekusi pengelasannya aja. Oke. Punten ngomong. Jadi ini kita sudah mulai pengelasan. Ya. Untuk pengelasannya biasa aja. Semua teman-teman ganti kompresor ya. ya, semua teman-teman juga udah pasti tahu. Waktu memotong ini diusahakan freon dibuang dulu habis. Takutnya kalau nggak dibuang ntar kena ke kita gitu. Ya, oke. Nah, kita sudah mulai pengelasan ya. Ya. Jadi untuk pengelasan ini biasanya ditunggu sampai matang dulu ya, sampai merah dulu baru ditempelkan peraknya. Oke. Nah. Rekor terbaik yang dilakukan Saiful, satu hari bisa pasang untuk 5 odorasi. Wah, hebat juga nih. Ya, Tapi di satu tempat atau di pindah-pindah? satu tempat. Satu tempat. Ya. Oke, udah selesai pengelasannya. Sebentar saja ya, sebentar ya. Kalau udah dipersiapkan ya. Iya. Kalau sudah mengerti, cepat kerjanya. Betul. Untuk jalurnya sendiri sih bagusnya pipanya dari atas ke bawah. Nah, kita lubanginnya itu di bawah biar nggak begitu kelihatan. Kalau dilubangin di tengah, suatu saat AC dinormalin lagi, lubang tuh kelihatan. Oh, jadi Bagusnya dilubangin di bawah kayak gitu. Ini udah pas. Kita tinggal connect aja ke sini. Yang in di sini berarti out dari kompresor. Ya, tinggal masukin, kita kencengin. Untuk ngencenginnya ya biasa sama kayak kita ngencengin Kancing.
yang biasa-biasa, nepel-nepel yang biasa. Oke. Ini nggak perlu pakai 2 kunci Inggris, 1 kunci Inggris saja cukup. Bisa ya? Udah cukup, udah bisa. Mungkin agak ini ya, agak pakai perasaan, jangan terlalu. Iya, ngencenginnya ya biasa, pakai perasaan. Syukur-syukur kalau ada kunci torsi. Nah, enak tuh. Itu malah lebih bagus. Nggak bakalan ketencangan atau Kekendoran. Nih pakai 1 kunci Inggris dia udah bisa, tanpa harus di. Ini cukup jelas sekali ya. Jadi inlet, Tahan. outletnya udah jelas sekali. Iya. Tadi sudah dijelaskan inlet yang mana, outlet yang mana. Kemudian inlet airnya juga sudah dijelaskan. Oke, habis itu tinggal kita vakum. Udah selesai vakum, tinggal diisi freon. Nah, kuncinya untuk menghasilkan panas yang bagus, di tabung itu jangan ada air dulu. Kosongin dulu. Kita cek suhu. Di sini, ntar kalau keadaan AC udah normal, terus panas yang kita inginkan udah sesuai, tercapai. Nah, di situ baru air kita masukkan kayak gitu. Kuncinya cuma di situ doang. Waktu kita ngisi freon. Ya, kalau kita isi freon, terus suhu di sini udah ada airnya, kita tidak bisa ngukur suhunya itu, karena si freonnya itu nggak stabil kayak gitu. Ya, jadi dipasangin itu termometer. Ya kan biasanya ya. Kita masang termometernya di out dari kompresor, berarti in di tabung, di vigennya, di tabung pemanasnya. Jadi biasanya kita lakukan pemasangan termometer Ya. di sini di HE in ya. Jadi tinggal masuk aja ke dalam spon ini. Nah, biasa akan terukur dengan panas yang cukup baik. Ya. Rapi, ini bisa di duct tip, mau pakai duct tip yang lengket lebih bagus, kalau nggak ada yang biasa juga bisa. Nah, oke, yang ini, jadi kalau kita sudah lakukan koneksi selesai, vakum udah selesai, isi freon juga udah selesai. Nah, untuk tahap berikutnya kita persiapkan untuk koneksi pipa air dingin dan pipa air panas. Oke, nah, yang harus kita pahamin di sini, dari unit sudah disiapkan yang namanya check valve. Oke, nah check valve ini berfungsi untuk supaya air satu arah masuk ke dalam tangki. Jadi tidak ada feedback air panas yang keluar balik. Oke, nah, jadi satu arah masuk. Nah, ini yang harus diperhatikan. Nah, ada satu kendala di mana kalau misalnya ada Ya, oke. Jadi di mana ada kendala, mungkin kita bisa temu di rumah yang mereka tidak menggunakan pompa dorong, oke? Dan mereka lebih mengenalkan yang namanya gravitasi, tekanan gravitasi ya. Nah, mungkin akan jadi sedikit bermasalah. Kenapa? Karena untuk ngelewatin air, supaya bisa ngelewatin check valve ini butuh tekanan. Kenapa? Di sini menggunakan per. Jadi air untuk melewat butuh tekanan. Oke, nah diharapkan kalau rumah yang sudah menggunakan pompa dorong itu tidak bermasalah, tapi yang tidak menggunakan pompa dorong ini bisa diganti dengan swing valve. Ya, swing valve itu dia valve tanpa ada per, tanpa apa. Nah, itu dengan tekanan lemah air bisa lewat, oke, tapi tetap tidak ada feedback. Jadi bisa diganti dengan swing valve. Oke. Nah, ini nanti kita bisa pasang check valve ini untuk air input, ini air dingin. Ini standarnya menggunakan PVC setengah in ya. Nah, tinggal kasih di sini, bisa pakai sok derat dalam atau kenit derat dalam. Oke, ukuran semua standar setengah in. Begitu juga dengan untuk pipa air panas nih. Nah, pipa air panas ini kita bisa menggunakan nipple ukuran setengah in, ya. Tinggal kita arahkan bisa ke kamar mandi 1, kamar mandi 2, kamar mandi 3, semua bisa diparalel. Oke, nah ini contoh nipple ya, yang untuk air panas. Nah, jangan lupa nanti di sini biasanya
disiapkan, sudah dikasih dari bawaan unit ya, dikasih ini seal silikon, jadi bisa masuk ke dalam sini. Nah, tinggal kita koneksi aja. Bos. Oke, jadi ini sudah diinstal ya teman-teman. Sudah diinstal walaupun tidak sempurna karena memang kita unitnya tidak tidak ready ya. Untuk indoornya kayaknya bermasalah, nggak apa-apa sih. Yang penting kita praktekkan dulu bagaimana cara installnya nih. Ini sudah dipasang dengan rapi, tadi sudah dijelaskan. Jadi teman-teman sangat mudah sekali. Dan bentuknya seperti ini ketika sudah diinstal nanti ya. Oke, silakan Pak yang ini tadi. Oke ya. Jadi ini nepalnya. Nah, nepalnya sudah saya kasih seal silikon Ya. supaya lebih tidak bocor Tidak pada bocor saat ya. instalasi. Iya. Oke. Nah, ini di sini. Putar ya. Iya. Coba saya putar. Oke ya. Jadi jelas ya. Ya. Di sini inputnya, inletnya untuk air dingin, dan di sini output untuk air panas. Air panas. Oke. Oke. Nah ini Oke. Ini yang tadi ya. ya, di sini adalah anoda magnesium. Mungkin rekan-rekan juga harus tahu juga ya. Jadi mungkin suatu saat ada customer nanya atau gimana, ini apa sih? Ini adalah anoda magnesium yang berfungsi untuk mencegah terjadinya proses korosi di dalam tangki. Ya. Sifat korosi itu selalu menyerang titik-titik lemah yang ada di dalam tangki. Ya. Nah, titik lemah itu biasanya pengelasan. Oke. Nah, bahan ini lebih lemah dari titik pengelasan. Jadi proses korosi yang terjadi akan menyerang Oh, akan magnesium berpindah, ini. ya. Iya. Berpindah ke magnesium. Jadi ini istilahnya dikorbankan. Oh, gitu. Oke. Nah, berapa lama kita bisa lakukan pengecekan? Disarankan setahun sekali dilakukan pengecekan, tapi tidak berarti setahun sekali harus diganti. Untuk kualitas air yang bagus, ini bisa utuh. Tapi kalau kualitas air kurang bagus, dia bisa larut dan habis nanti ini. Oke. Yang diganti bukan utuh gini, tapi yang diganti adalah cuman ini aja. Oh, itu bisa dibuka ya, Pak? Iya. Oh. Nah, Oke, jadi oke, yang diganti oke. cukup ini aja. Stoknya saya ready untuk penggantian. Dan harganya mahal nggak itu? Oh, tidak. Tidak. Saya pikir harganya mahal ya. Tidak, ini karena pemakaian. Biasanya kembali lagi kalau masalah spare partnya mahal nggak di spare partnya kan gitu kan pertanyaannya. Jadi sebenarnya yang diganti nggak banyak ya, hanya ini aja ya. Hanya ini Oh, aja. nggak ada yang lain-lain ya. Ya. Oke. Gitu. Dan cara penggantian juga nggak terlalu susah ya. Jadi kita user bisa pasang sendiri ya? Bisa Pasang sendiri teman-teman. Bisa ya. Ini cukup pakai tangan putar juga udah cukup. Ini Kalau teknisi mungkin cukup biaya 100.000 kali ya buat teknisinya nih. Buat ongkos jalan gitu ya. ya. Jadi sebenarnya sangat simpel sekali untuk instalasi ini. Oke. Gitu. Mungkin begitu teman-teman pecinta teknik pendingin dan tata udara, di mana kali ini telah kita hadirkan Bapak Haryanto. Beliau mengusung produknya yang sudah sama-sama kita ketahui saat ini, dan mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semuanya, dapat memberikan satu gambaran, informasi, dan juga satu peluang baru untuk kita ikut-ikutan berbisnis di green water heater Vigen, di mana beliau juga sampaikan tadi garansinya 3 tahun. Itu ya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa kembali di sesi-sesi pembicaraan kita yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.